kali ini, yaitu full day school harus diterapkan secara nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA dan SMK. Goals kita pada hari ini jelas untuk kualitas pembelajaran, dan mesti kita membahas tentang bagaimana penyesalan pada sisi kontra mengenai bagaimana penerapannya pada hari ini, di mana pada SMA dan SMK kita telah menerapkan full day school. Namun pertama, mari kita karakterisasi. Pertama, full day school berarti siswa belajar sampai sore hingga jam 3 dan mereka memiliki waktu libur di hari Sabtu dan Ahad. Namun sadari bahwa kita tidak mendapatkan waktu belajar mereka, tapi kita memindahkan waktu belajar mereka di Sabtu hari saat Putra membawa definisi mengenai bagaimana mereka tidak menggunakan full day school pada full day school, yaitu mereka menggunakan definisi sekolah dari hari Senin sampai Sabtu, namun pada sisi kami memindahkan waktu pada hari Sabtu pada 5 hari sebelumnya Dewan Juri. Lalu apa yang dimaksud dengan kualitas pembelajaran? Kualitas pembelajaran di sini apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran pada akhirnya? Mari lihat faktor-faktor yang akan mempengaruhi itu. Yang pertama adalah guru dan juga siswa. Guru yang bertugas sebagai perencana dan juga pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dan juga siswa yang akan menjadi aktor untuk lalu lanjut apa penyesalan kontra. Yang pertama, mereka khawatir mengenai siswa-siswa akan stres karena mereka mengatakan bahwa belajarnya lebih lama, padahal sebenarnya itu tidaklah terjadi Dewan Juri. Jangan menganggap belajar jangan terkungkung oleh definisi belajar yang sangat kaku yang hanya menjelaskan, di mana guru hanya menjelaskan dan juga murid mendengarkan. Namun lihat bagaimana kewajiban siswa untuk belajar sehingga ini tidak akan memberatkannya dengan dibandingkan metode pembelajaran yang tepat yang didukung oleh kurikulum sekarang dengan kurikulum merdeka yang mereka membawa mekanisme di mana pembelajaran ini secara eksploratif dan juga membuka banyak forum-forum diskusi. Lalu lebih eksploratif misalnya tidak hanya berpatokan pada guru yang menjelaskan seperti diskusi kelompok, sehingga siswa tidak akan merasa terbebani pada akhirnya, sehingga kekhawatiran kontra mengenai siswa stres itu tidak akan terjadi. Lalu lihat, pembelajaran tidak hanya di sekolah tapi bisa juga dalam ekstrakurikuler. Apabila kontra mengkhawatirkan mengenai waktu pembelajaran ekstrakurikuler itu tidak akan terjadi karena pada sore hari jam 3 sampai jam 6 itu mereka memiliki waktunya. Lalu yang kedua, pramuka wajib yang mengganggu hari Ahad atau hari libur mereka itu tidak akan terjadi karena pada hari Sabtu mereka bisa melaksanakan pramuka wajib yang itu adalah wajib bagi setiap sekolah. Lalu ini juga penting untuk persiapan pembelajaran guru. Jadi guru lebih punya waktu untuk mempersiapkan pembelajaran yang menarik sehingga murid lebih mudah untuk memahami, sehingga murid akan pintar, sehingga kualitas pendidikannya akan bertambah pastinya. Baik, waktu habis. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada tim kontra pembicara pertama selama 3 menit untuk menyampaikan argumentasinya, dimulai dari sekarang. Berapa berdasarkan terintegritas dalam argumentasi utama semua posisi 3, 2, 1 dan juga format kesempatan kita kali ini, yaitu full day school harus diterapkan secara nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA atau SMK. Tapi mari lihat apa akan permasalahan posisi perkembangan kita kali ini. Jadi ada beberapa sekolah di seluruh Indonesia itu menerapkan full day baik SMA atau SMK, tapi ada juga yang tidak. Sehingga ini menjadi pertimbangan kepada pemerintah mana hal yang baik untuk diterapkan secara nasional dalam meningkatkan pembelajaran di SMA atau SMK. Tapi mari lihat di status quo sekarang, siswa biasanya dapat lebih membanding-bandingkan antara SMA atau SMK yang hari pembelajarannya itu berbeda. Mereka sering curhat kepada temannya misalnya di SMK. Apakah lebih enak di sekolah di SMK? Karena di SMA itu full day, yang dimana banyak tugas, terus deadline-nya itu dikit dibandingkan sekolah dari Senin sampai Sabtu, tapi tugasnya itu dalam jumlah yang wajar, sehingga ia bisa menyelesaikannya satu persatu dan pulang ke rumahnya. Mari lihat argumentasi, mari masuk ke poin argumentasi oposisi 1. Kami akan buktikan kepada Anda bagaimana pada akhirnya jika full day ini diterapkan secara nasional. A. Mengapa kami amini akan berdampak pada kesehatan psikologis dan mental siswa SMA atau SMK? Kenapa? Karena bayangkan juri, Anda masih diharuskan dan diwajibkan setengah 7 masuk ke sekolah dan rumah Anda jauh misalnya, otomatis Anda akan datang ke sekolah lebih awal.
sehingga tidak hanya akan mengganggu satu hal, tapi hal lain pula atau B, sehingga akan mengurangi fokus siswa terhadap mapel dan tidak mendukung target Indonesia Emas 2045. Juri, target kita Indonesia Emas 45, sehingga ketika kita menerapkan ini, hal ini akan berdampak ke depannya. Karena apa? Program ini sama sekali tidak membantu sistem dalam mencapai target. Mereka hanya akan siswa itu hanya akan terhenti kepada tugas-tugas mereka dan tidak akan berfokus kepada kedepannya untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Atau dua, kami juga akan buktikan kepada Anda apa yang harus diterapkan jika tidak full day. A, kami ingin siswa datang ke sekolah pagi dan pulang jam 1 Juli dan setiap harinya itu 3 mapel, sehingga ini akan membuat fokus siswa lebih teratur. Adapun B, siswa yang mengikuti eskol atau bimbel misalnya, itu mereka dapat mengatur jadwal mereka untuk belajar lebih lagi dan apa yang menjadi tujuan mereka ke depannya. Karena tidak mungkin siswa menguasai seluruh mapel dalam satu hari itu. Meskipun mereka sekolah dari Senin sampai 1 Juli, itu tidak apa-apa. Karena apa? Pada akhirnya ketika ia diberi tugas atau PR, ia bisa mengerjakannya saat pulang sekolah karena ia tidak terlalu capek misalnya, dan juga untuk menghindari karena mereka pulang siang, otomatis ketika sore ia bisa mengerjakannya tidak sampai tengah malam, dan juga untuk menghindari untuk pergi berkeliaran hanya untuk berfoya-foya misalnya atau apapun itu yang membuat orang tuanya mereka khawatir, sehingga hal ini dapat mencapai goals kami, yaitu untuk goals misi kita kali ini, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tegas dan lugas. Saya bangga di pihak oposisi. Oke, baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim pro pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Apa yang mereka katakan pada delapan dari catatan mereka. Satu, mereka mengatakan bahwa pada saat mereka menerapkan video school, ada anak yang akan membandingkan jam sekolah mereka dengan teman mereka yang mungkin jam sekolahnya lebih sedikit, sehingga akan terjadi insecurity pada sisi kami. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwa video school akan terlibat pada kesehatan mental dan fisik, sehingga karena mereka tidak punya waktu istirahat yang cukup yang menjadi alasan ketika kami menerapkan school day full. Tapi biologi yang sadari bahwa ini tidak akan seperti itu, karena di sisi kami istirahat justru akan lebih terjamin. Kami akan jauh lebih menjamin produktivitas yang ada, karena di sini kamu tidak dapat memastikan lelah yang mendapatkan itu terjadi atas dasar apa. Sedangkan di kami mungkin kelelahan ada pada dua sisi, ini akan simetris, tapi bedanya mereka tidak bisa memastikan bahwa kelelahan apa yang mereka timbulkan, sebab apa yang membuat mereka lelah. Sedangkan kelelahan akan hadir karena mereka belajar, dan ini akan lebih baik pada akhir di mandiri. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini akan buruk karena setiap kali kamu akan pergi ke sekolah lalu langsung diberi mata pelajaran yang tidak bisa kamu kuasai, dan kamu harus menguasai semuanya. Kamu tidak mengerti apa relasi antara dua hal ini. Apakah pada sisi mereka justru didorong untuk tidak begitu menguasai mata pelajaran pada akhirnya Dewan Juri yang keempat. Kemudian mereka mengatakan bahwa mengatur jadwal lebih baik akan ada pada sisi mereka. Kemudian karena mereka pada akhirnya di sore hari mereka akan waktu untuk mengerjakan tugas mereka, sehingga mereka tidak akan kelelahan, dan mereka akan menghindari menghindari untuk melakukan sesuatu yang tidak begitu berguna. Akhirnya ada di sisi kami, karena kami memastikan bahwa setiap guru akan ada keberadaannya akan ada di sekolah untuk belajar, dan tidak dilakukan untuk hal-hal yang tidak produktif pada akhirnya. Kemudian berangkat ke poin sama datang di dunia argumentasi, bagian argumentasi. Kamu menghadirkan paradigma bahwa pada setiap jenjang kamu harus melakukan penelitian, sehingga kamu yakini bahwa kelelahan tidak akan begitu terjadi, karena di setiap jenjang kamu sudah di saat SD dan SMP kamu sudah terbiasa untuk sekolah hingga jam 1, sehingga kamu ketika kamu berjalan kamu ditambah 2
pelajaran pada dunia SMA ini tidak akan begitu buruk karena kamu sudah melakukan pendekatan yang akhirnya akan lebih berguna pada akhirnya. Jadi satu, proposisi yang menyetujui penerapan full day school dengan alasan satu, fokus yang lebih terjadi. Ketika kamu menerapkan full day school berarti ketika kamu tidak menerapkan full day school berarti kamu menerapkan seperempat dari 24 jam selama 6 hari untuk pembelajaran formal dan sisanya untuk kegiatan yang mereka mau. Tapi ketika kamu bilang pada saat kebijakan ini berlaku akan berdampak ke siswa yang merasakan college, jenuh atau lelah misalnya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengasah skill dan sebagainya. Kamu tidak punya waktu untuk istirahat misalnya, tim oposisi harus memastikan bahwa sisa waktu yang mereka gunakan akan digunakan secara produktif sehingga goals kita bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA dan SMA secara nasional itu akan tercapai. Dewan Pilihan Amat melakukan poin argumentasi yang kedua terkait manajemen waktu. Jadi, notis bahwa ketika kebijakan ini berlaku, manajemen waktu pada akhirnya akan lebih mudah di sisi kami karena kamu sudah tahu jelas bahwa 5 hari pertama pada 7 hari kamu akan fokus untuk kamu akan fokus pada pendidikan formal kamu, sehingga di 2 hari terakhir pada 7 hari tersebut kamu bisa fokus untuk melakukan setiap hal yang kamu mau karena pada 5 hari pertama semua kewajiban kamu pada pendidikan formal kamu sudah selesai sehingga pengembangan bakat dan minat sesuai potensi kamu masing-masing tidak akan terganggu di sisi kami Dewan Pilihan Amat. Kemudian tiga, kita memiliki 2 hari terakhir di 5 hari tersebut, ini akan berdampak kedua sisi. Ketika di sisi lain siswa akan punya waktu untuk mengembangkan bakat dan minat mereka pada akhir pekan, dan di sisi lain ada guru juga akan bisa punya waktu yang lebih luas untuk melakukan evaluasi berkelanjutan pada pihak guru. Mungkin ada paradigma yang timbul bahwa full day school akan melelahkan karena pembelajaran waktu yang menguras tenaga, sehingga ada klaim bahwa ini akan buruk pada akhirnya. Kita lihat bagaimana pada akhirnya kalau justru akan menghadirkan peluangan waktu yang lebih luas daripada si mereka sehingga guru pun bisa mengevaluasi pembelajaran mereka pada 5 hari yang lalu agar paradigma bahwa belajarnya aku pada paradigma sebab full day school itu buruk karena ada pembelajarannya aku yang akan membuat kita lelah, itu akan hilang karena itu akan lebih buruk. Ya, ayo dari kampus dulu kepada teman-teman dari tim Pro. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan meluruskan apa yang seharusnya saya luruskan dimulai dengan hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, juri, mosi kita kali ini yaitu full day school harus diterapkan secara nasional untuk meningkatkan pelajaran di SMA maupun SMK. Juri, 3 respon berdasar kami di sini. Poin A, mohon berpikir mengatakan full day school memindahkan waktu Sabtu dan Ahad sebagai waktu libur. Juri, sadari hari weekend itu adalah hari nasional untuk berlibur bagi para pelajar. Juri, notice di waktu weekend saja pelajar tetap harus belajar mengerjakan PR, belajar untuk persiapan ujian dan lain-lain. Jadi untuk apa full day school itu hadir, saudariku? Ataupun poin B, namun berpikir pun mengatakan bahwa pelajar tidak akan kewalahan dalam penerapan full day school ini. Juri sadari bahwa pelajar pun adalah manusia yang pada umumnya mereka bukan robot, dan mereka bukan alat yang dimana mereka pun bisa kewalahan. Ataupun poin C, pelajar akan sadari pun mengatakan bahwa pelajar akan disiplin dalam pembelajaran. Juri, kami mengamini akan hal tersebut, tetapi itu akan tetap buruk di sisi kamu karena bagaimana disiplin yang saudariku maksud adalah disiplin dalam pengumpulan tugas yang kita ketahui bahwa full day school itu pengumpulan tugasnya atau deadline sangat sempit, yang dimana seorang pelajar itu bisa saja dia stres karena dia mengejar waktu deadline dan psikologi mereka pun bisa terganggu. Juri, baik, mari masuk ke argumentasi utama kami yang mendukung standing position kami selaku tim oposisi. Poin A, pelajar menjadi tidak
mereka harus untuk mengerjakan PR. Silahkan. Kita berdebat mengenai tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan bagaimana mereka untuk menjadikan kewajiban mereka sehingga ya agar selesai. Baik, juri, jika kita membahas tentang kewajiban, memang itu tetap harus dijalankan. Tapi bagaimana jika tekanan terlalu banyak sehingga pelajar itu sehingga kewajiban itu bisa saja terlupakan seperti mengerjakan PR. Oke, baik. Mari lanjut ke argumentasi kami. Poin B, kurang mendukung pelajar untuk berkegiatan. Maknanya, satu, juri sadari bahwa ada yang namanya ekstrakurikuler yang pada pelajar saat ini minati. Ekstrakurikuler ini menjadikan tempat siswa untuk mencari jati dirinya ataupun meningkatkan bakatnya. Namun, juri, bayangkan jika seorang pelajar ini full day school dan mereka harus mengikuti ekstrakurikuler sepulang sekolah. Misalnya pelajar tersebut pulang jam 4 sore, yang dimana mereka harus mengikuti ekstrakurikuler setelahnya, mereka akan kewalahan. Mereka bahkan bisa mengikuti ekstrakurikuler itu sampai malam. Yang dimana malam itu secara malam itu adalah malam itu adalah waktu pelajar untuk beristirahat. Jadi kami rasa waktu istirahat seorang pelajar itu sangat minim. Yang kedua, juri pelajar saat ini sudah sangat umum mengikuti bimbel. Yang dimana bimbel ini penting bagi pendukung kualitas pendidikan mereka. Jika mereka full day school, lalu mereka pun mengikuti bimbel, kami rasa ini akan sangat urgent karena bimbel itu berbayar. Jika seorang pelajar itu kurang beristirahat, mereka akan sulit mencerna apa yang mereka dapatkan dari bimbel tersebut. Juri, bimbel itu tidak mahal, bimbel itu mahal, bimbel itu tidak murah. Yang dimana seorang orang tua itu menitipkan anaknya di bimbel. Forecast dari pihak proposisi adalah nantinya pelajar akan sulit memanajemen waktunya, tetapi juri pahami akan ada manajemen waktu di sisi kami karena tanpa full day school pun pelajar bisa memanage waktu mereka dengan sekolah ataupun bimbel. Juri, goals kami sederhana, yaitu kami ingin penerapan yang manakah yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, saya bangga di pihak proposisi. Baik, ayo beri dulu semangat kepada teman-teman kita dari tim kontra. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim pro pembicara ketiga selama 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Dimulai. Baik, poin pertama yang ingin saya katakan ya terkait dengan kedisiplinan pengumpulan tugas. Mereka mengatakan bahwa di sisi kami pada akhirnya akan lebih sulit dalam pengumpulan tugas karena waktunya yang sedikit. Lalu mereka juga mengatakan terkait dengan bagaimana jika mereka pada akhirnya setelah di pembicaraan sama mereka bahwa bagaimana saat mereka pulang jam 4 lalu mereka kan keluyuran dan lain sebagainya. Karena kami di sini dalam pengumpulan tugas yang hanya diberi waktu yang semisal kalau memang kami hanya diberi sedikit selama 5 hari, maka kita akan lebih disiplin pada akhirnya. Dan ketika ketakutan kamu di saat nanti keluyuran dan lain-lain akan terjadi di dalam kita kamu harus bekerja tugas terlebih dahulu dan pada akhirnya kita cari dan akan pulang pada akhirnya dan pulang pada akhirnya. Lalu terkait dengan salah satu mereka mengatakan bahwa aturan perbandingan antara SMA dan SMK yang dimana dia cuma 5 hari lalu harusnya 6 hari. Deadline-nya dikarenakan deadline-nya sedikit lalu deadline-nya banyak. Namun sebenarnya itu sangat
itu terjadi di kedua sisi dan itu pada akhirnya menjadi pilihan. Lalu, oke, baik, lanjut pada sesi komparasi saya. Mengapa sih kami lebih baik pada akhirnya? Mari lihat dari mata siswa sendiri. 2 hari untuk istirahat, ekspor tugas sekolah dan lain-lain. Sementara kamu hanya satu hari saja untuk istirahat dan itu termasuk dengan kalau ada penambahan tugas atau ekspor dan lain-lain. Kalaupun kamu ekspor bisa setelah sekolah, malah sama capeknya dikarenakan ada stereotip di mana seperti yang tadi kamu katakan bahwa anak sekolah seharusnya pulang sebelum malam, bukan? Nah kalau kami dari jam 4 contoh kami pulang sebelum malam, pada akhirnya itu akan jauh lebih banyak waktu istirahat kali dibandingkan kamu. Kalau kamu sudah pulang jam 1 siang, kalau kalian lanjut ekspor ataupun bimbingan les, pada akhirnya ya sama sekali pada akhirnya di kedua sisi akan capek, dan juga di kedua sisi tidak akan di sisi kamu malah lebih tidak produktif pada akhirnya. Oke, mari lanjut mari lihat dari belakang dulu. 2 hari untuk istirahat. Itu termasuk 2 hari untuk istirahat. Mereka tuh bisa bersama keluarga, persiapan belajar dan juga evaluasi. Di sisi kamu, saat gurunya hanya mempunyai 1 hari untuk keluarganya, belum lagi untuk evaluasi pembelajaran mereka yang selama 1 pekan itu, dan juga belum lagi persiapan belajar. Tentunya tidak terima kasih saudariku. Tentunya mereka tidak akan memberi tentunya mereka tidak akan membuat teknik pembelajaran mereka pada saat mereka pulang, dikatakan pada 1 kali itu mereka tentunya mempunyai teknik pembelajaran yang sama, dan pada akhirnya itu akan lebih efektif ketika mereka memikirkannya di 2 hari waktu liburnya, yakni space Sabtu dan Ahad mereka. Mereka asumsi mengatakan kepada kami tidak ada waktu untuk ekspor curricular, justru kami akan fokusnya akan lebih baik karena 5 hari pertama sudah jelas untuk pendidikan formal, dan selanjutnya kamu punya waktu yang lebih luang untuk melakukan apa yang kamu mau. Dan kesimpulannya apa? Di sisi kami akan lebih produktif dalam pembelajaran 5 hari di waktu sekolah secara full, dan juga kami tentunya dikatakan deadline sedikit ya, kami pasti akan fokus 5 hari ini dan apa pada akhirnya manajemen waktu kita dapat lebih baik pada akhirnya. Lalu kalau kalian takut bagaimana ketika bantu orang tua, sadari justru kami dapat membantu orang tua kami selama 2 hari, dan juga dapat mengajarkan hal-hal lain yang kami dapat manajemen waktu kami sendiri di 2 hari setelahnya, yakni Sabtu dan Ahad. Sementara kamu sudah sangat terlalu kompleks dan pada akhirnya tidak selesai. Waktu habis. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Bingung kepada alat oposisi ketika mereka tidak dapat menjelaskan apa yang akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Tapi pihak oposisi akan meneruskan hal itu. Memulai debat dalam 3, 2, dan 1. Juri, sebelum jauh mengangkat argumentasi kami, mari melihat catatan kami terlebih dahulu. Ketika kamu mengatakan bahwa di sisi kami akan ada 3 mapel dan itu akan membuat kamu tidak akan menguasai seluruh mapel. Tapi pahami, di sisi kami akan tetap memahami semua mapel itu, tapi kami akan melakukan satu persatu. Karena ketahui siswa bukan robot yang harus menguasai semua mata pelajaran secara langsung. Kami hadir dengan nanti saya akan jelaskan. Pun 2. Kamu mempertanyakan kegiatan seperti apa yang kami mau jika tidak ada full day di sisi kami. Kami mau seperti 1, istirahat diutamakan, 2, di sisi kami akan ada bimbel, 3, di sisi kami akan ada family time atau dalam artian ini akan membantu orang tua pada akhirnya. Pun 3, ketika kamu mengatakan bahwa di sisi kamu itu akan memanajemen waktu, pahami di sisi kamu tidak akan dapat memanajemen waktu karena pada akhirnya kamu diharuskan untuk full day, kamu diharuskan untuk berpikir dan berfokus pada pembelajaran yang terlalu banyak sehingga pada akhirnya waktu kamu akan berantakan. Pun pada akhirnya itu akan memperburuk kualitas pendidikan di sisi kamu. Semuanya akan saya bahas dari argumentasi kamu, di argumentasi utama saya. Masuk ke argumentasi utama saya, apa dampak dari full day?
sehingga kamu akan jatuh sakit pada akhirnya. Lalu kamu akan izin untuk tidak bersekolah dengan alasan kamu sakit. Pun pada akhirnya kamu akan tertinggal atau terlewat pembelajaran. Pada akhirnya kamu tidak akan tahu apa-apa, dan pada akhirnya di sisi kamu kualitas pembelajaran akan buruk. Pada akhirnya bukan di sisi kami menolak full day karena kesehatan manusia tidak semua sama. Ada yang mudah sakit, ada yang daya tahan tubuhnya kuat. Kami hadir dengan menolak full day agar yang gampang terkena penyakit akan sehat pada akhirnya, dan yang daya tahan tubuhnya baik pada akhirnya akan jauh lebih sehat, sehingga ketika mereka sehat, mereka akan dapat fokus belajar, dan pada akhirnya di sisi kami kualitas pendidikan akan baik, bukan? Di dunia kami, siswa akan tetap belajar, tapi sesuai dengan porsinya, dan pada akhirnya kualitas pendidikan kami akan jauh lebih baik pada akhirnya. Pun 2, psikologis dan mental siswa akan terganggu jika full day diterapkan. Sederhananya begini, sekolah denda full day dari jam 7 sampai 4 sore di sekolah. Ia belajar, lalu ia diberi tugas, tapi sebelum pulang ia juga diberikan PR. Misalnya, pun ketika denda pulang, ia akan mengerjakan tugasnya, lalu dengan mengambil jam istirahatnya. Dalam artinya ia akan memotong jam istirahatnya. Pada akhirnya apa? Istirahatnya akan kurang dan ia akan stres pada akhirnya. Pun ketika ia lebih memilih beristirahat daripada mengerjakan pekerjaan rumahnya, lama-kelamaan PR denda akan menumpuk. Pada akhirnya ia akan terbebani. Jika ia terbebani, itu akan merusak psikologis denda. Sedangkan memang pembelajaran itu nomor 1, tapi sehat secara fisik dan mental itu sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran pada akhirnya, bukan? Poin B, di sisi kami menolak full day karena apa? Kami ingin siswa pulang lebih cepat untuk beristirahat. Ketahui saudaraku, istirahat tidak hanya tentang tidur, tapi kamu bisa berleha-leha dalam artian santai. Tapi ketika kamu bersantai, kamu tidak harus melupakan kewajiban kamu sebagai pelajar, sebagai siswa yang mempunyai agama. Pada saat kamu bersantai, kamu tidak boleh melupakan kewajiban kamu sebagai pelajar. Pun hal ini berdampak pada 3 aspek. Saya akan jelaskan. 1, ini akan berdampak kepada orang tua kamu. Bayangkan ketika kamu full day, kamu pulang dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ketika kamu pulang, kamu akan capek. Kamu akan ditanya kepada orang tua kamu bagaimana tentang keseharian kamu di sekolah. Tapi kamu merasa capek, kamu akan melawan orang tua kamu. Kamu akan berkata kepada orang tua kamu, saya capek, saya beristirahat. Itu akan memperburuk kondisi kamu dan orang tua kamu, bukan? Pun 2, ini akan berdampak kepada guru. Guru akan kehilangan waktu dengan keluarganya. Guru akan berfokus kepada siswa dalam satu kelas, misalnya 36 orang saja, tapi ia akan melupakan anaknya pada akhirnya. Pun 3, ini akan berdampak sangat besar pada siswa. Seperti yang saya jelaskan, ini akan berdampak pada kesehatan mereka, psikologis mereka, dan pada akhirnya ini akan memperburuk kualitas pendidikan, bukan? Padahal goals kita kali ini yaitu penerapan yang manakah yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan pembelajaran pada akhirnya. Pun kemarin melihat negara Finlandia di sana itu terkenal dengan pendidikannya yang sangat bagus. Tapi ia tidak mengharuskan siswanya untuk full day, tapi kualitas pendidikannya baik. Jepang kualitas pendidikannya baik, tapi ia menerapkan full day. Pun sadari di Jepang itu tingkat generasi Z yang mereka itu sangat buruk. Bagaimana mereka rentan untuk bunuh diri karena mereka stres dalam tugasnya, sehingga pada akhirnya proposisi kualitas pendidikannya akan jauh lebih buruk, bukan? Maka dari itu mari mendukung proposisi. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kita kembali ke tim pro. Apa ya? Selanjutnya kami kembalikan kepada tim kontra untuk membacakan kesimpulannya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Argumentasi pembuka kemenangan posisi dalam 3, 2, 1 dengan jalan terhormat Arif serta bijaksana. Mari masuk ke argumentasi menyimpulkan oposisi. Dan sebelum itu mari masuk ke poin mengapa lawan kalah dalam hal ini. 1, mereka mengatakan bahwa Anda tidak perlu khawatir terhadap masalah dari siswa dan lain sebagainya, akan tetapi saudari tidak menjabarkan secara rinci hal tersebut dan itu dapat dibidas di sisi kami dulu. Adapun 2, mereka mengatakan bahwa akan fokus pada pendidikan formal dan bisa fokus kepada hal lain, akan tetapi yakin jadi sedari tadi kami mengatakan bahwa jika ada 5 PR setiap harinya dalam setiap magang, apakah itu bisa dikerjakan dalam kurun 2 hari? Hal ini tidak dijawab sedari tadi oleh pihak proposisi. Tapi berbicara ketika mereka hadir dalam menjelaskan itu, akan tetapi dengan jalan hormat bukankah itu hal yang sudah sangat terlambat dan seharusnya hadir di P1 P2 mereka sehingga hal ini tidak dapat dikredit. Tapi B, apa poin kemenangan proposisi?
menjelaskan kepada Anda semua apa dampak dari diterapkannya full day school secara nasional. 2. Jika full day school diterapkan maka akan berdampak pada kesehatan siswa Juli. Atau 3. Siswa SMA atau SMK dapat mengoptimalkan waktunya misalnya untuk mengerjakan PR, ekskul maupun bimbel untuk kedepannya. Tapi 4. Sedari tadi pembicara 1 hingga pembicara 3 saudara itu tidak menghadirkan goals musik kita kali ini. Tapi kami dengan berbaik hati untuk datang untuk memberitahukan kepada Anda semua goals musik kita kali ini, sehingga kami tidak paham apa tujuan saudariku ketika Anda menerapkan full day school secara nasional. Oleh karena itu Dewan Jurang terhormat, kami telah berikan kepada Anda semua apa yang pada akhirnya lebih baik diterapkan, full day school kah atau regular school Jul secara nasional. Bangga di pihak oposisi. Oke, baik, masih ada waktu. Bagaimana? Masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Yang selanjutnya kita berikan kepada teman-teman dari tim Pro untuk menyampaikan kesimpulannya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Argumentasi kewenangan proposisi akan saya mulai dalam 3, 2, 1 mulai. Pendapat yang baik adalah mereka yang bisa mendengarkan lawannya dengan baik. Apa perdebatan kita pada hari ini? Yaitu, guys, pada perdebatan hari ini kita terus mempermasalahkan mengenai stres dan kelelahan pada kedua sisi. Namun itu akan terjadi pada kedua sisi pada akhirnya. Tapi siapa yang lebih banyak yang akan meningkatkan kualitas, sehingga stres dan juga kelelahan itu tidak akan membayar kualitas pendidikan itu pada akhirnya. Namun lihat, mereka mengatakan bahwa mengenai stres pada masalah bahwa guru akan memberikan PR ataupun tugas dan sebagainya. Namun sadari Dewan Juri bahwa guru tidak akan seirasional itu untuk menentukan deadline yang semepet itu hanya 2 hari. Mereka akan pastinya dan ini juga bisa didiskusikan. Apakah mereka ini juga akan terjadi pada sisi mereka apabila mereka 6 hari itu mereka juga deadline-nya 2 hari juga, apa bedanya? Itu kan tidak ada yang berbeda Dewan Juri, sehingga buang jauh-jauh argumentasi kontra. Lalu argumen mereka juga mengenai iri hati itu, karena iri hati hanyalah ada pada pola pikir mereka. Kenapa mereka harus menyesali itu padahal mereka memang memiliki tugas untuk berkewajiban untuk belajar. Kita akan selalu belajar pada akhirnya, mau itu libur, tidak ada kata libur dalam pembelajaran Dewan Juri, sehingga itu tidak akan menjadi masalah apapun. Kita sadari bahwa dari awal kami menjelaskan bahwa tidak ada penambahan waktu, sehingga pada akhirnya ini tidak akan begitu signifikan untuk membuat mereka stres pada akhirnya, sehingga juga manajemen kami hadir dengan bagaimana manfaat untuk guru yang akan lebih memiliki waktu persiapan untuk pembelajarannya, dan juga murid yang tidak akan stres karena kurikulum yang mendukungnya sekarang, dan juga manajemen waktu akan lebih baik pada sisi kami karena kami memastikan bahwa mereka akan memiliki waktu yang baik di sekolah, dan itu dilihat oleh gurunya sendiri Dewan Juri, sehingga apabila mereka mengenai leha-leha itu akan terjadi pada sisi mereka saja, sedangkan pada sisi kami mereka akan lebih produktif pada akhirnya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang pun apabila mereka mereka datang dengan paradigma baik, waktu habis. Ya, mari kita berikan tepuk tangan atas proses kepada teman-teman kita dari tim Pro dan tim Kontra. Baik, selanjutnya kepada teman-teman dari tim